Perkenalkan, nama saya Dava Nugraha. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan makalah terkait kodifikasi wahyu melalui Al-Quran. Saya akan membahas yang pertama, yaitu definisi wahyu menurut Al-Quran. Definisi wahyu menurut Al-Quran dapat dipahami melalui beberapa ayat yang menjelaskan konsep dan prosesnya. Secara umum, wahyu adalah komunikasi Allah kepada para nabi dan rasulnya yang berisi petunjuk, ajaran, dan informasi penting untuk umat manusia. Petunjuk Allah dapat ditemukan dalam wahyu yang diturunkan kepada para nabi yang berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Petunjuk ini mencakup ajaran moral, etika, dan hukum yang harus diikuti oleh umat. Dalam Al-Quran, petunjuk ini disampaikan dalam bentuk ayat-ayat yang mengandung perintah, larangan, dan nasihat untuk mencapai kehidupan yang baik dan selamat di dunia dan di akhirat. Sumber kebenaran dalam konteks wahyu adalah Allah sendiri, yang merupakan sumber tunggal dari semua informasi yang benar dan hakiki. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad misalnya dianggap sebagai kalam Allah yang tidak dapat disampaikan dengan karya manusia. Al-Quran sebagai wahyu utama dijaga keasliannya dan tidak terpengaruh oleh konteks sejarah ataupun budaya di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa wahyu adalah sumber kebenaran yang mutlak dan tidak dapat dipertanyakan. Dengan kedekatan Allah dengan hambanya dan menyoroti keajaibannya dalam memberikan petunjuk dan kebenaran yang pertama, kedekatan Allah, komunikasi langsung. Wahyu menunjukkan bahwa Allah ingin berinteraksi dengan umatnya melalui wahyu. Allah menyampaikan pesannya, petunjuknya, dan arahan langsung kepada para nabi yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Kasih sayang dan pedoman. Wahyu mencerminkan kasih sayang Allah yang ingin umatnya hidup sesuai dengan petunjuknya. Dengan memberikan wahyu, Allah menyediakan pedoman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Penerimaan hati. Apa sih penerimaan hati? Dalam wahyu, Allah berusaha menyentuh hati dan jiwa manusia. Hal ini menciptakan kedekatan spiritual dan emosional antara Allah dan hambanya, di mana umat merasa diperhatikan dan dicintai. Selanjutnya itu ada poin kedua, keajaiban Allah. Terdapat ada mukjizat wahyu. Al-Quran sebagai wahyu terakhir dianggap sebagai mukjizat yang tidak dapat ditandingi. Keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, dan kesesuaian isi dengan perkembangan zaman menunjukkan keajaiban Allah dalam menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu ada keterjagaan Al-Quran. Keajaiban lain dari wahyu adalah pengawetan Al-Quran selama dari 1400 tahun tanpa perubahan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menjaga kebenaran dan keaslian wahyunya. Yang tiga itu pengaruh transformasional. Wahyu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup individu dan masyarakat. Banyak orang yang merasa perubahan positif dalam hidup mereka setelah menerima dan mengamalkan ajaran wahyu. Menunjukkan keajaiban, kekuatan spiritual dan wahyu. Konsep wahyu mencerminkan kedekatan Allah yang tulus dengan hambanya dan menyoroti keajaiban dalam cara Allah berkomunikasi dan menjaga wahyunya. Melalui wahyu, Allah memberikan petunjuk kasih sayang dan mukjizat yang dapat mengubah hidup manusia. Teknologi. Secara teknologi, wahyu informasi atau ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada umat manusia. Pesan ini mencakup perintah, larangan, dan nasihat yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang baik. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat pesan ilahi mengenai pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya Allah menginginkan agar kita tidak saling memakan harta dengan cara yang batil. Diturunkan kepada Nabi. Pengertian istilah ini merujuk pada proses di mana Allah memilih seseorang
seorang nabi atau rasul untuk menerima wahyu. Nabi tersebut bertugas untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Contohnya yaitu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah dalam bentuk Taurat di Gunung Sinai. Taurat ini berisi hukum-hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Ya, selanjutnya ada petunjuk dan bimbingan. Pengertian ini petunjuk dan bimbingan merupakan ajaran yang terdapat dalam wahyu yang mengarah umat manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini mencakup aspek normal, etika, dan hukum. Contohnya dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk tentang cara beribadah seperti tata sholat dan zakat, serta bimbingan sosial seperti memperlakukan orang tua dengan hormat. Surat Al-Isra ayat 23. Setiap istilah tersebut memiliki makna yang saling terkait dalam konteks wahyu. Wahyu sebagai sumber utama pesan ilahi yang disampaikan kepada Nabi serta petunjuk dan bimbingan yang diterima oleh umat manusia. Semua itu bertujuan mengarahkan kehidupan manusia menuju kebaikan dan kesolehan. Secara etimologis, kata wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu wahyi, yang berarti pemberitahuan atau komunikasi. Dalam konteks spiritual, wahyu merujuk pada informasi yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Contohnya yaitu Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berisi ajaran dan petunjuk untuk umat manusia. Selanjutnya itu pembahasan bisikan ilahi. Bisikan berasal dari kata bisik yang berarti suara lembut yang tidak terdengar jelas. Bisikan ilahi merujuk pada suara atau dorongan yang datang dari Allah yang mungkin dirasakan seseorang dalam hati atau pikirannya. Contohnya seorang individu merasa terinspirasi melakukan kebaikan seperti memberi sedekah kepada yang membutuhkan, yang dianggap sebagai bisikan ilahi. Selanjutnya yaitu ilham ilahi. Ilham berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ilham, inspirasi atau pemberian pemahaman. Ilham ilahi merujuk pada ide atau pemahaman yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Contohnya seorang seniman mungkin mendapatkan ilham untuk menciptakan karya seni yang mendalam setelah menurunkan keindahan ciptaan Allah. Yang ketiga yaitu ada intuisi ilahi. Intuisi berasal dari kata bahasa Latin yaitu intuitio yang berarti penglihatan atau pemahaman secara langsung. Intuisi ilahi ini merujuk pada pemahaman yang muncul tiba-tiba dalam pikiran, yakini berasal dari Allah. Contohnya, seseorang mungkin tiba-tiba merasa yakin untuk mengambil keputusan penting seperti memilih karir tertentu yang dianggap sebagai intuisi yang membimbingnya. Ketiga istilah ini menggambarkan berbagai cara gitu Allah berkomunikasi dengan manusia, baik melalui wahyu formal, bisikan, ilham maupun intuisi. Masing-masing memiliki makna dan konteks yang berbeda dalam pengalaman spiritual manusia. Selanjutnya yaitu proses turunnya wahyu. Dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai cara Allah menyampaikan pesannya kepada para nabi dan rasul. Salah satu contohnya juga yaitu melalui malaikat. Proses wahyu biasanya diturunkan melalui perantara malaikat yang berfungsi sebagai jembatan antara Allah dan nabinya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dikenal dalam menyampaikan wahyunya. Contohnya yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses ini berlangsung lama, selama 22 tahun 2 bulan
22 hari, di mana Jibril menyampaikan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap. Yang kedua, melalui penglihatan atau mimpi. Prosesnya yaitu Allah juga dapat menyampaikan wahyu melalui mimpi atau penglihatan. Dalam keadaan ini, Nabi menerima pesan dalam bentuk simbolis yang harus ditafsirkan. Contohnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dalam mimpinya untuk mengorbankan putranya Ismail. Ini merupakan ujian iman yang kemudian diabadikan dalam tradisi Islam, yaitu disebutnya lebaran haji. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses ini kasus wahyu diberikan Allah tanpa antara. Biasanya ini dalam keadaan khusus dan penuh makna. Contohnya Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah di Gunung Sinai, di mana ia menerima Taurat yang berisi hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Proses turunnya wahyu dapat terjadi melalui berbagai cara, baik melalui mimpi, malaikat, maupun langsung dari Allah. Setiap cara memiliki makna dan konteksnya tersendiri, tetapi untuk semua bertujuan untuk berikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia, yaitu hubungan wahyu dengan agama sebagai petunjuk hidup. Dan ajaran agama itu mengacu pada bagaimana wahyu berfungsi sebagai dasar dan panduan dalam kehidupan yang beragama. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran agama. Wahyu merupakan sumber utama dari ajaran agama. Semua prinsip, nilai, dan hukum yang diikuti oleh umat beragama itu berasal dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasulnya. Ini menjadikan wahyu sebagai rujukan utama dalam memahami agama. Yang kedua, petunjuk hidup. Apa sih, bagaimana sih petunjuk hidup itu? Wahyu memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana seseorang harus hidup. Itu mencangkup ibadah seperti cara berzikir kepada Tuhan, sholat, puasa. Yang kedua itu moral dan etika, prinsip-prinsip yang mengatur perilaku seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Wahyu memberikan dorongan dan inspirasi spiritual kepada umat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup dan memberikan harapan serta ketenangan. Wahyu ini juga menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit dipahami oleh akal manusia seperti kehidupan setelah mati, apa tujuan penciptaan ini, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang eksistensinya dan makna hidup, menciptakan kesatuan dalam ajaran agama. Umat yang mengikuti wahyu sama akan memiliki nilai-nilai dan pandangan hidup yang serupa gitu, yang mendorong keteraturan dan harmoni dalam bermasyarakat. Dengan demikian, hubungan wahyu dengan agama sebagai petunjuk dan hidup. Ajaran agama menjelaskan bahwa wahyu adalah landasan yang memberikan arahan, prinsip, dan nilai-nilai yang membantu umat beragama dalam menjalani sesuai dan kehendak Tuhan gitu. Wahyu berfungsi juga sebagai kompas yang mengarahkan perilaku dan keyakinan individu, konteks spiritual dan sosial. Baik, kesimpulannya yaitu wahyu memainkan peran sentral sebagai sumber ajaran agama dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Sebagai komunikasi ilahi, wahyu menjadi landasan bagi prinsip, nilai, dan hukum yang diikuti oleh para pengikut agama. Melalui wahyu, Allah memberikan arahan yang jelas mengenai cara beribadah serta panduan moral, etika yang harus dipatuhi. Wahyu juga berfungsi sebagai penghubung spiritual antara Allah dan umatnya, memberi dorongan dan inspirasi untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam konteks ini, wahyu menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit kita dipahami, ya kan, seperti kehidupan setelah mati, sehingga memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi dan hidup. Kesatuan ajaran yang dihasilkan dari wahyu menciptakan harmoni dalam masyarakat beragama, di mana umat yang mengikuti wahyu yang sama berbagi nilai-nilai dan pandangan hidup yang serupa
Dengan demikian, wahyu berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan perilaku dan keyakinan dalam individu. Dalam konteks spiritual dan sosial, membantu mereka menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah yang saya buat, yang saya dan sahabat saya buat gitu. Mungkin segini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.